Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran ke-6, menyimpan harta di surga. Selasa, 7 Februari, keputusan Lot yang buruk. Ketika Abraham meninggalkan negerinya sebagai sambutan terhadap panggilan Allah, keponakannya Lot memilih pergi bersama dengan dia dalam perjalanannya. Kejadian 13 mencatat bahwa Allah memberkati Abraham sampai-sampai ia sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Lot juga mempunyai domba dan lembu dan kemah. Keduanya menjadi begitu kaya dengan ternak yang begitu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama sambil berdekatan. Untuk menghindari perselisihan antara gembala-gembala mereka, Abraham menawarkan pilihan kepada Lot untuk memilih di mana dia suka menetap. Tentu saja, Lot haruslah membiarkan Abraham, seniornya, membuat keputusan lebih dahulu. Dan karena dia berutang kepada Abraham atas kemakmurannya sendiri, karena berhubungan dengan dia. Akan tetapi, dia tidak menunjukkan rasa terima kasih kepada kebaikan Abraham dan dengan rasa cinta diri menginginkan apa yang dia pikir tanah yang terbaik yang tersedia. Bacalah Kejadian 13 ayat 10 sampai 12. Faktor-faktor rasional apakah yang telah membawa Lot membuat keputusan itu? Meskipun mudahnya Lot bisa membenarkan keputusannya untuk pindah ke kota itu, semuanya sangat tidak baik untuk dia di sana. Dan ketika Abraham mendengar apa yang terjadi kepadanya, dia tidak mengatakan, "Sayang sekali Lot, engkau menuai apa yang engkau tabur," tetapi dia datang untuk menyelamatkannya. Terkadang dalam pencarian kita untuk hal-hal yang lebih banyak, kita tidak belajar pelajaran kita dengan baik. Lot kembali ke Sodom, tetapi dalam belas kasihan Allah yang besar, Allah mengirim utusan-utusan untuk mengamarkan Lot dan keluarganya, memberitahu mereka tentang kehancuran yang tertunda di kota-kota itu. Bacalah Kejadian 18 ayat 20 sampai 33. Apakah yang Allah katakan kepada Abraham sebagai alasan kunjungannya ke dunia? Apa respons Abraham terhadap berita bahwa Allah berencana untuk menghancurkan kota-kota yang jahat ini? Oleh karena keprihatinan Abraham terhadap Lot dan keluarganya, maka dia tawar-menawar dengan Allah untuk menyelamatkan kota-kota itu jika orang-orang benar dapat ditemukan di sana. Dia mulai dengan 50 dan turun sampai ke angka 10. Sejalan dengan sifat kasihnya, Allah tidak pernah berhenti memberikan belas kasihan sampai Abraham berhenti bertanya. Allah dan dua malaikat secara pribadi melepaskan Lot, istrinya dan dua anak perempuannya. Tetapi istrinya menengok ke belakang dan menjadi tiang garam. Lot masuk ke Sodom sebagai seorang yang kaya dan keluar hampir tidak punya apa-apa. Betapa kita harus sangat berhati-hati dengan berbagai keputusan yang kita buat, terutama hanya memikirkan keuntungan jangka pendek yang berbeda dengan gambaran besarnya. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, Kejadian 13 ayat 12 menyatakan bahwa Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Lot membuat pilihan yang salah. Dataran yang banyak air, padang rumput hijau, pemandangan danau, pemandangan gunung dan semua keuntungan fisik lainnya yang memikat. Tetapi karena dekat dengan Sodom, Lot berada pada posisi bahaya. Saat Allah menghancurkan kota yang jahat itu, Lot melarikan diri tetapi tidak dengan keluarganya. Tidak, Lot tidak memilih Sodom, tetapi dia mengambil resiko ketika dia setuju tinggal di sana. Penyesalannya yang dalam merupakan peringatan yang keras bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Pilihannya menyebabkan kehancuran bagi semua orang yang dia sangat kasihi. Tidak hanya istrinya yang menengok ke belakang sehingga menjadi tiang garam, tetapi sebagian besar anak-anaknya merupakan harta yang sangat berharga dan pada setiap orang tua pasti merasa sangat sedih. Dalam menggambarkan keruntuhan Sodom dan Gomora, George Adam Smith menulis seperti ini. Maka Sodom dan Gomora adalah makam yang mengerikan dalam sepanjang perjalanan sejarah Alkitab. Ini adalah yang paling terkenal dan standar penghakiman atas dosa. Kisah ini diceritakan dalam Kejadian, kemudian diterapkan dalam kitab Ulangan, dihubungkan dengan kitab Amos, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel dan Sefanya serta dalam Ratapan. Tuhan kita menyertakan Sodom dan Gomora lebih dari sekali untuk menyatakan penghakiman. Dia mengancam kota yang menyia-nyiakan pekabaran firman Tuhan, dan kita akan merasakan panasnya api karena kelancangan kita. Paulus, Petrus menyebutkan akan hal itu, dan dalam kitab Wahyu, kota dosa secara rohani disebut Sodom. Walaupun reruntuhan Sodom telah hilang, kesilauan dari kebakaran yang merusak masih menyala pada halaman firman yang tertulis, yakni firman Allah. Dan itu mendesak kita untuk berdoa seperti yang Kristus ajarkan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.
Sodom adalah pengingat bagi kita sebagai umat-umat Allah bahwa adalah lebih baik mengambil resiko untuk hidup sederhana, melarat, tidak nyaman, kelas rendah dalam masyarakat, sebagaimana Tuhan telah nyatakan, daripada menikmati keuntungan secara materi dan sosial, namun hidup seperti orang fasik. Tetapi hal-hal rohani hanya dapat dinilai secara rohani. 1 Korintus 2 ayat 14. Itu adalah sikap yang dapat dibuat dan dapat dipertahankan hanya dengan persekutuan setiap hari dan setiap saat dengan Kristus. Hanya melalui hubungan pribadi seperti itu yang akan melekat dan mengikat kita kepada Yesus, kota perlindungan kita, pertahanan kita, sumber berkat, dan memberikan sesuatu yang jauh lebih baik. Terkadang dalam pencarian kita untuk hal-hal yang lebih banyak, kita tidak belajar pelajaran kita dengan baik. Kita tidak melihat pengalaman dari Lot, tetapi Allah terus berbelas kasihan kepadanya, terus mengirimkan utusan-utusan untuk mengabarkan Lot dan keluarganya dan memberitahu mereka tentang kehancuran yang tertunda di kota-kota itu. Tetapi sayangnya mereka tidak menghiraukannya, dan pada akhirnya kota tersebut harus dihancurkan. Mari kita selalu membuat keputusan yang benar di dalam kehidupan kita, selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita tidak mengambil keputusan-keputusan yang salah. Belajarlah dari cara pengambilan keputusan Lot yang keliru. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus mengambil keputusan-keputusan yang benar di dalam Tuhan. Kami mau belajar dari pengalaman Lot. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.